Peter Lu. Sudah sahabat kala itu kita menyaksikan kekuatan rakyat proletar digalangkan. Aksi unjuk rasa di mana-mana. Kaum borjuis membutakan diri seperti tidak tahu apa-apa. Buruh dipaksa melakukan kontribusinya terhadap kaum yang hanya ingin mengenyangkan perut kaum borjuis tanpa melihat rakyat menderita. Pada akhirnya, sebuah gerakan yang didasari oleh ketidakpuasan rakyat melakukan reaksi keras terhadap manusia yang hanya duduk manis mengenyangkan perut kosong. Revolusi terjadi hingga membuat korban jiwa tidak terkira. Revolusi adalah sebuah protes keras dalam instrumen pemerintahan yang terjadi akibat ketidakpuasan rakyat kepada pemerintahan yang bersangkut. Revolusi buruh paling besar terjadi sekitar tahun 1917 hingga 1922 yang dikenal sebagai Revolusi Bolshevik. Ketika kaum proletar atau komunis melancarkan aksinya dengan menghancurkan dan membunuh dinasti Tsar yang telah eksis selama hampir 4 abad. Dengan begitu, kaum buruh dan tani mendapat posisi sebagai kaum yang terbaik. Namun, apakah revolusi ini adalah revolusi awal dan yang paling fenomenal? Kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarah revolusi kaum buruh yang bukan hanya terjadi di negara adidaya Rusia, namun juga pernah terjadi pada negara adidaya zaman Georgian, yaitu Inggris. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Ini adalah kota Manchester di zaman sekarang. Dan ini adalah kota Manchester di tahun 1800-an, pusat jantung industri di Inggris yang menjadi tonggak penting pada keberlangsungan kapitalisme. Manchester pada awalnya menjadi kota industri pertama di dunia yang menjadi pusat dari revolusi industri. Ciri ini sudah terlihat dari pabrik-pabrik yang menjulang tinggi, gedung yang ramai, jalanan yang padat, adanya jaringan kanal, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya berdampak pada ledakan populasi di Manchester dan kota-kota pun menjadi kotor. Bayangkan saja, kota yang pertama kali menjadi pusat industri terpaksa menjadi kota yang sangat kotor akibat dari limbah industri yang tidak memadai. Selain itu, di Manchester sendiri terbentuklah struktur sosial di mana kaum borjuasi memegang peranan penting sebagai a key of capitalism. Eksisnya kaum borjuis ini pun tidak terlepas dari kekuatan massa saat kekuatan borjuis digalangkan dalam revolusi Prancis. Terbongkarnya sistem feodalisme di mana raja dan rakyat harus dibedakan karena mandat surga dipatahkan oleh kaum borjuasi bersama dengan rakyat proletar. Mobilisasi massa dari berbagai penjuru mulai melakukan protes keras terhadap sang raja, dan pada akhirnya di bulan Januari 1792, kepala sang raja copot dari badannya, menunjukkan keberhasilan dari kaum kapitalis menganyang kaum feodalis. Namun, revolusi Prancis bukanlah akhir dari segalanya. Dengan segera, kaum borjuis mulai memperlihatkan taringnya yang mudah mengeksploitasi rakyat kecil. Rakyat proletar yang tidak tahu apa-apa hanya ditunggangi agar dimanfaatkan. Sehingga hal inilah yang membuat sistem struktural ini tidak pernah terlepas. Ken Buddha Kusumandahu dalam bukunya yang berjudul Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme mengatakan bahwa setelah revolusi Prancis terjadi, kaum buruh sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan saja, ditunggangi oleh kaum borjuasi untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Kondisi kerja yang sangat memprihatinkan, jam kerja yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 18 jam per hari yang sangat menyedihkan, membuat gelora semangat kaum buruh pun meningkat drastis di setiap kota-kota, sehingga mereka pun segera mengorganisir diri menjadi gerakan yang kita sebut sebagai Luddites atau Luddites. Meskipun gerakan ini adalah bentuk dari ketidakpuasan kaum buruh dengan mesin-mesin produksi, namun gerakan ini adalah bentuk keinginan rakyat kecil untuk sejahtera. Tapi, dengan segera, pemerintah Inggris membungkam semua hal tersebut dengan diterbitkannya undang-undang di tahun 1790 untuk kaum buruh yang dikenal sebagai Undang-Undang Combination Act, yang menyatakan bahwa kaum buruh dilarang membentuk serikat pekerja atau melakukan pemogokan, sehingga hal ini pun menyulitkan kaum proletar dalam memperjuangkan hak mereka.
Namun, kegagalan demi kegagalan ini bukanlah salah satu hambatan bagi kaum ini dalam menggerakkan seluruh kekuatan untuk segera menghancurkan iblis borjuasi. Salah satu gerakan yang akan kita kenang di Inggris adalah Peterloo Massacre, atau yang kita kenal sebagai pembantaian Peterloo. Setelah Perang Napoleon usai di tahun 1815, Inggris pun mengalami depresi ekonomi parah, pengangguran meningkat, upah menurun, dan harga pangan melonjak. Sehingga penderitaan di antara kaum buruh pun meningkat luas untuk segala sektor. Sedangkan dari sisi politik, sistem pemerintahan Inggris tidak adil, khususnya di kota Manchester, karena tidak ada perwakilan di parlemen. Kelas pekerja apalagi tidak memiliki suara dalam pemerintahan, sehingga tuntutan reformasi pun meningkat di Manchester. Pada saat itu, hanya sekitar 11% laki-laki dewasa yang memiliki hak untuk memilih. Sangat sedikit dari mereka di wilayah industri Inggris Utara yang paling terpukul. Kaum radikal mengidentifikasi reformasi parlementer sebagai solusinya, dan kampanye massa untuk mengajukan petisi kepada parlemen untuk hak laki-laki memperoleh 3/4 juta tanda tangan pada tahun 1817, tetapi ditolak mentah-mentah oleh House of Commons. House of Commons di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, sama dengan majelis rendah dalam pemerintahan atau disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pagi hari, tanggal 16 Agustus, kerumunan mulai berkumpul berperilaku di lapangan Saint Peter. Semua penduduk buruh berkumpul untuk mendengarkan orasi yang membara hati rakyat kecil. Dengan bermartabat dan disiplin, mayoritas mengenakan pakaian terbaik mereka untuk hari Minggu. Pembicara utama adalah orator terkenal Henry Hunt. Panggung terdiri dari kereta sederhana yang terletak di depan apa yang sekarang menjadi pusat konferensi pusat Manchester. Dan ruang itu dipenuhi dengan spanduk reformasi hak pilih universal, perwakilan yang sama, dan yang menyentuh adalah cinta. Banyak tiang spanduk diatapi dengan topi merah kebebasan, simbol yang kuat pada saat itu. Para hakim setempat yang menonton dari jendela dekat lapangan panik saat melihat perkumpulan itu dan membacakan tindakan kerusuhan yang secara efektif memerintahkan apa yang sedikit dari kerumunan dapat mendengar mereka untuk bubar. Pada saat pembantaian, saat 600 prajurit berkuda, beberapa ratus prajurit infanteri, 400 prajurit kavaleri Cheshire, dan 400 polisi khusus menunggu sebagai cadangan. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Captain Hugh Burley dan Mayor Thomas tak lama meminta Manchester dan Salford Yeomanry untuk menangkap Hunt dan beberapa orang-orang lainnya yang berada di peron bersamanya. Yeomanry menyerbu kerumunan, menjatuhkan seorang wanita dan membunuh seorang anak, dan akhirnya menangkap Hunt. Ketua Hakim Cheshire William Hulton kemudian memanggil Hussar ke-15 untuk membubarkan kerumunan. Mereka menyerang dengan pedang yang sangat tajam, dan catatan kontemporer memperkirakan bahwa antara 9 dan 17 orang tewas dan sekitar 400 hingga 700 orang terluka dalam kekacauan yang terjadi. Akibat dari pembantaian ini pun, istilah Peterloo dimaksudkan untuk mengejek para prajurit yang menyerang warga sipil tak bersenjata dengan menggaungkan istilah Waterloo. Pada pukul 2 siang, pembantaian itu pun berakhir dan lapangan dipenuhi oleh spanduk dan mayat yang ditinggalkan. Wartawan yang hadir di acara itu pun ditangkap, dan yang lain melaporkan kejadian itu kemudian dipenjara. Korban jiwa pun tidak terelakkan, sangat banyak, hingga membanjiri wilayah lapangan tersebut. Para pembicara dan penyelenggara diadili, awalnya dengan dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi. Namun dakwaan yang dengan berat hati ini pun dibatalkan oleh jaksa penuntut. Para prajurit berkuda dan para hakim menerima ucapan selamat dari Pangeran Bupati dan dibebaskan dari segala tuduhan oleh penyelidikan resmi.
Para sejarah mengakui bahwa Peterloo sangat berpengaruh dalam upaya orang-orang biasa dalam memenangkan hak untuk memilih, menyebabkan bangkitnya gerakan Kartis yang kemudian berkembang menjadi Serikat Pekerja dan juga mengakibatkan berdirinya Surat Kabar Manchester Guardian atau yang dikenal sebagai Surat Kabar Guardian. Pasca pembantaian ini pun menyebabkan berbagai akibat yang sangat besar seperti munculnya reformasi parlemen dan perubahan dalam jurnalisme, munculnya gerakan modern lainnya, gerakan buruh yang disebut dengan gerakan Kartisme. Walaupun gagal, namun kegagalan ini pun bisa menjadi masa depan yang lebih baik bagi para buruh. Dan kesadaran kelas pekerja akibat dari semua pembantaian ini pun, kelas pekerja semakin sadar akan pentingnya persatuan dari seluruh penjuru buruh. Percy Shelley, seorang penyair romantis Inggris, dalam tulisan puisinya menulis sebuah puisi yang berjudul The Mask of Anarchy atau yang disebut Topeng Anarki. Puisi ini mendeskripsikan kaum buruh yang tidak akan pernah luluh, bangkit seperti singa setelah jatuh dalam jumlah yang banyak, merusak rantai ke bumi seperti embun yang dalam tidurnya telah jatuh. Buruh itu banyak dan mereka sedikit. Meskipun kegagalan demi kegagalan terus menimpa kaum proletar yang tidak berdaya, namun semangat perjuangan terus membara. Kaum buruh tidak pernah luluh, bekerja keras demi kehidupan masyarakat luas, berjuang mati-matian agar mendapat haknya. Meskipun di zaman sekarang buruh sudah mendapat haknya, perlindungan hukum lebih baik, namun tantangan tetap tidak akan terlepas oleh kaum buruh. Pembantaian Peterloo ini menunjukkan kepada kita bahwa kaum buruh adalah orang-orang yang betul-betul ingin memperjuangkan hak-haknya demi seluruh masyarakat kelas pekerja. Seperti kata Karl Marx, kaum buruh dari semua negeri bersatulah.